Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas M242 nomor urut 15. Jadi saya akan merangkum mengenai pertemuan 9 dan 10 mata kuliah kajian bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan 9 yaitu klasifikasi kata, dan pada pertemuan 10 yaitu proses morfologis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kata. Yang pertama kita harus mengetahui kata, apa itu pengertian dari kata. Nah, kata merupakan unsur yang paling penting dalam pembentukan kalimat. Nah, berdasarkan fungsinya, kata dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama itu kata kerja atau verba yang menunjukkan keadaan atau tindakan, dan biasa diawali dengan kata frasa seperti dengan dan kata sifat. Kemudian ada yang namanya dapat diberikan dengan aspek waktu, yaitu akan, sedang, dan telah. Nah, selanjutnya yaitu bisa diawali dengan awalan me dan ber. Dan yang kedua yaitu kata sifat, atau biasa disebut dengan adjektiva, yaitu menggambarkan sifat atau keadaan benda, orang, atau konsep. Nah, kata ini biasa diawali dengan kata sangat dan diakhiri dengan kata sekali. Dapat memiliki awalan se, ter, dan bisa diingkari dengan kata tidak. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kata keterangan atau adjektiva. Kata keterangan yaitu adverbia. Nah, memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Nah, dan biasa terdiri dari adverbia dasar, reduplikasi, gabungan, dan yang berasal dari kelas lain. Dan yang keempat itu ada kata benda atau nomina, yaitu yang kata benda atau nomina ini mengacu pada benda, orang, atau konsep, dan biasa diikuti dengan kata sangat dan memiliki imbuhan tertentu, serta dapat diingkari dengan kata bukan. Nah, yang kelima itu ada yang namanya kata ganti atau pronomina. Nah, menggantikan nomina dalam kalimat. Contoh, aku, kami, dia, dan itu. Selanjutnya yang keenam itu ada kata bilangan atau numeralia. Nah, kata bilangan ini menunjukkan jumlah benda atau urutan. Misalnya, ibu membeli 1 lusin piring, 2 buah permen, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh itu ada kata tugas. Nah, kata tugas ini terbagi menjadi yang pertama kata depan atau preposisi, yaitu menghubungkan dua kata atau frasa. Nah, selanjutnya kata sambung atau konjungsi, yaitu menghubungkan dua satuan bahasa. Contoh, dan, tetapi, dan karena. Selanjutnya ada kata sandang atau artikula, yaitu membatasi makna nomina. Contoh, sang, para, dan si. Nah, selanjutnya ada kata seru atau interjeksi. Kata seru ini mengungkapkan emosi atau perasaan. Contoh, aduh, astaga, ayo. Misalnya kayak kalau kaget atau dalam keadaan tertentu. Nah, yang terakhir itu ada kata bagian yang namanya partikel, yaitu unsur yang memperjelas atau menegaskan makna. Contoh, lah, kah, dan pun. Misalnya, ia pun pergi, apakah kamu di sini? Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang pada pertemuan 10, yaitu proses morfemis. Nah, pada proses morfemis ini terbagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama yang terdapat dalam materi yaitu afiksasi. Nah, afiksasi itu sendiri adalah proses penambahan morfem terikat pada kata dasar. Nah, afiksasi ini terbagi beberapa jenis. Yang pertama prefiks atau awalan, yang kedua sufiks atau akhiran, yang ketiga konfiks yaitu gabungan prefiks dan sufiks, dan yang terakhir itu ada infiks atau sisipan. Nah, yang kedua itu ada reduplikasi. Nah, reduplikasi adalah pengulangan kata yang dapat terjadi sepenuhnya atau sebagian. Nah, reduplikasi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama reduplikasi keseluruhan, yang kedua reduplikasi parsial, yang ketiga reduplikasi fonologis, yang keempat ada
reduplikasi morfologis, ada reduplikasi sintaksis. Nah, reduplikasi ini dapat mengubah makna, yaitu bisa menunjukkan identitas, kebiasaan, jamak, sifat, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga yaitu komposisi. Nah, komposisi adalah proses pembentukan kata majemuk yang menghasilkan makna baru. Nah, jenis kompositum menurut Harimurti pada materi yaitu yang pertama ada subordinatif, yaitu satu kata menerangkan kata lain. Yang kedua yaitu koordinatif atau setara. Yang ketiga yaitu kompositum atau berproleksum yaitu terikat morfologi. Dan yang terakhir yaitu kompositum sintetik atau struktur berubah saat dikombinasikan. Nah, itulah tadi proses morfemis dalam bahasa melibatkan afiksasi, reduplikasi, dan komposisi yang berperan dalam pembentukan kata serta maknanya dalam komunikasi. Sekian rangkuman dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.